Selamat pagi Pak Renton. Ini menanggapi adanya informasi di berbagai media ya, yang ada salah satu caleg Dapil 2 yang mengklaim dan mendeklarasikan kemenangannya. Bagaimana tanggapan kita selaku sesama caleg di Dapil 2 Bengkulu Selatan, Pak? Pertama, selaku fungsionaris Golkar, Wakil Ketua DPD Golkar Bengkulu Selatan, semua perjuangan yang telah dilakukan oleh caleg-caleg Partai Golkar, baik itu di Dapil 1, 2, dan 3, saya apresiasi luar biasa. Walau dalam kondisi katakanlah terpuruk, dengan kekosongan Ketua DPD Golkar Bengkulu Selatan, kita masih mampu bertahan. Artinya Golkar masih eksis di tengah-tengah masyarakat Bengkulu Selatan. Kemudian di Dapil 2 itu Golkar memperoleh perolehan suara sementara itu lebih kurang 4.318, artinya terbanyak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini luar biasa dan belum pernah terjadi. Terbanyak antar dapil Golkar ya. Antar dapil Bengkulu Selatan Golkar ini. Nah, permasalahan siapa yang akan menempati kursi DPRD Bengkulu Selatan dari Dapil 2 itu kita tunggu dulu hasil pleno PPK sampai dengan penetapan KPU Bengkulu Selatan. Kalau permasalahan saling klaim, ya silakan saja, boleh saja, siapapun boleh mengklaim dia menang, dia dapat perolehan suara sekian, selagi data yang dimiliki itu otentik. Untuk kita sampai dengan saat ini C1 itu sudah terkumpul asli loh, bukan yang kopi, itu 99%, dan kita juga sudah melakukan rekap terhadap C1 tersebut. Hasil rekap itu di kecamatan di kecamatan Pino Masat itu tertinggi adalah Pamanda Muhajirin. Kemudian kita sendiri mendapatkan perolehan suara itu 640. Sementara di Kecamatan Ulumana hasil rekap kita itu Pamanda Marhan Sawadi tertinggi. Kita mendapatkan 654 suara. Sementara di Kecamatan Pinoraya kita tertinggi mendapatkan 226 suara. Dari total suara masuk tersebut, saya sendiri itu mengumpulkan suara 1.510, sedangkan Pamanda Marhan Sawadi mengumpulkan suara 1.442, dan Pamanda Muhajirin mengumpulkan suara 1.118. Sementara suara partai itu adalah 248. Total perolehan suara Golkar di Dapil 2 sampai dengan jam 00 tadi malam itu adalah 4.318. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan, saya tidak menyatakan saya sebagai pemenangnya, karena itu tadi rekapitulasi belum selesai. Ini politik, segala kemungkinan masih mungkin terjadi. Nah, kepada para saksi, rekan-rekan yang mendukung perjuangan ini, terus mengawal proses pleno di kecamatan-kecamatan yang masih berlangsung ini sampai dengan selesai. Saya kira demikian untuk diketahui oleh publik. Kalau untuk pleno di berbagai kecamatan, bagaimana pantauan kita, Pak, dari laporan saksi-saksi yang ada? Pantauan kita cukup normal. Untuk di Kecamatan Pino normal, tidak ada permasalahan yang terlalu. Kemudian di Kecamatan Pinoraya juga
sangat kondusif karena maklum di sana juga mereka juga sudah gimana ya, sudah mendapatkan kursi yang signifikan itu di Pinoraya itu. Jadi calon-calon dari Pinoraya itu rata-rata mereka sudah menyatakan final, mereka sudah mendapatkan kursi-kursi masing-masing, baik itu di Partai Nasdem, PAN, kemudian juga Demokrat, PDI, Gerindra, itu juga mereka sudah menyatakan diri. Nah, kalau Golkar, walaupun kondisinya demikian, saya belum menyatakan diri karena kita tetap berpedoman pada hasil pleno dan penetapan KPU. Meski masih menunggu pleno dan penetapan KPU, kalau hitungan kita memang belum bisa menyampaikan siapa yang menang atau kalah, Pak ya. Jadi kalau hitungan sementara kita yang jelas suara terbanyak itu ada di caleg nomor 1, Pak ya. Untuk sementara suara terbanyak setelah kita total itu tadi Pino Masad, saya mendapatkan 640 itu di bawah Pamanda Muhajirin itu. Kemudian Ulumana kita mendapatkan 654 itu di bawah Pamanda Marhan Sawadi. Kemudian di Pinoraya kita unggul dari Pamanda Marhan Saudi maupun Pamanda Muhajirin dengan perolehan suara 226. Itu hasil rekap kita. Jadi ada beberapa kejadian unik yang terjadi di Kecamatan Ulumana, pleno di PPK Ulumana. Itu beberapa kali terjadi pembongkaran kotak suara karena tidak signifikan antara perolehan suara dengan jumlah kertas suara. Itu harus menjadi catatan oleh Bawaslu Bengkulu Selatan dan KPU Bengkulu Selatan. Dan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi lagi pada pleno hari ini untuk kecamatan untuk desa Lubuk Tapi 4 TPS dan desa Talang Tinggi 4 TPS. Mari kita kawal bersama-sama itu agar jangan sampai terulang kejadian seperti di desa Bandar Agung dan di desa Batu Pancau. Jadi meskipun kita belum bisa menyampaikan siapa caleg yang menang, kalau untuk Golkar itu udah positif 1 kursi PDP 2. Sudah positif 1 kursi karena kuotanya sudah melampaui sebenarnya. Tapi untuk menempatkan 2 kursi itu belum cukup. 1 kursi aman untuk Golkar. 1 kursi sudah pasti. Tinggal siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Siapapun nanti orangnya, ya saya berharap Golkar jangan pecah-pecah, tetap kompak dan bersatu. Karena segala kemungkinan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita hitungan kita berapa selisih dengan Marhan Sawadi, Pak? Dari data C1 yang kita miliki 99% data C1 yang sudah masuk itu kita mendapatkan total perolehan suara itu 1510. Sementara Pamanda Marhan Sawadi itu mendapatkan total suara 1442 dan Pamanda Muhajirin mendapatkan total perolehan suara 1118. Sedangkan suara partai itu 248. Kalau dari catatan dari rekapitulasi yang kita lakukan, maka selisih antara kita dengan Pamanda Marhan Sawadi itu 68 suara. Lebih tinggi caleg nomor 1, Pak? Ya, lebih tinggi kita 68 suara. Dan saya walaupun selisih sudah 68 suara, saya pun belum menyatakan saya sebagai pemenangnya karena kita masih harus menunggu hasil rekapitulasi dari pleno PPK yang sedang berlangsung. Kalau dari rincian kecamatannya ada nggak, Pak, data-data kita, Pak? Dari rincian kecamatannya itu untuk
saya untuk di Kecamatan Pino itu mendapatkan perolehan suara 640. Sementara Pemandang Marhan Sawadi mendapatkan suara 121. Kemudian Ulumana kita mendapatkan perolehan suara 654 dan beliau mendapatkan suara 1.200-an lah. Selanjutnya untuk Bino Raya kita mendapatkan perolehan suara berdasarkan hasil rekap ini 226, sedangkan Pemandang Marhan Sawadi itu mendapatkan 58 suara. Kami kira itu hasil rekap. Jadi ada beberapa kejadian unik yang terjadi di Kecamatan Ulumana, pleno di PPK Ulumana. Itu beberapa kali terjadi pembongkaran kotak suara karena tidak signifikan antara perolehan suara dengan jumlah kertas suara. Itu harus menjadi catatan oleh Bawaslu Bengkulu Selatan dan KPU Bengkulu Selatan. Dan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi lagi pada pleno hari ini untuk Kecamatan Lubuk, untuk Desa Lubuk Tapi 4 TPS dan Desa Talang Tinggi 4 TPS. Mari kita kawal bersama-sama itu agar jangan sampai terulang kejadian seperti di Desa Bandar Agung dan di Desa Batu Pancau. Jadi meskipun kita belum bisa menyampaikan siapa caleg yang menang, kalau untuk Golkar itu udah positif 1 kursi Pak dapil 2. Sudah positif 1 kursi karena kuotanya sudah melampaui sebenarnya. Tapi untuk menempatkan 2 kursi itu belum cukup. 1 kursi aman untuk 1 Golkar. kursi sudah pasti. Tinggal siapa yang akan menduduki kursi tersebut. Siapapun nanti orangnya, ya saya berharap Golkar jangan pecah-pecah. Tetap kompak dan bersatu. Karena segala kemungkinan ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita hitungan kita berapa selisih dengan Marhan Sawadi, Pak? Sementara, data sementara. Berapa itu? Coba dihitung. Lebih kurang 60-an ya. 61 apa 62, lebih kurang 62 suara. Sementara unggul. Jadi saya tidak mempermasalahkan unggul 62 atau seperti kemarin yang diklaim oleh Pemandang Marhan dia unggul berapa itu 50, itu saya tidak mempermasalahkan permasalahan itu. Nanti ada finalnya itu hasil rekapitulasi PPK dan pengesahan oleh KPU Bengkulu Selatan. Kita tunggu saja nanti siapa yang akan mewakili Golkar di DPRD Bengkulu Selatan, dengan harapan Golkar akan tetap di hati masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan individu. Itu yang penting, yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Kami kira itu yang perlu disampaikan untuk menjadi bahan pemikiran, pertimbangan, dan acuan segala kalangan itu, segala pihak, baik masyarakat umum maupun pihak-pihak penyelenggara pemilu. Kasih Pak.